Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Mubarak dari kelas SI 4203 dengan NIM 12021844202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus yang ada dan dibuat ke dalam communication diagram dan sequence diagram. Mari kita bahas dari yang pertama di communication diagram. Nah, di dalam communication diagram ini saya membuat beberapa kelas, diantaranya itu adalah lumbung desa Sukatani yang ada di dalam program itu saya buat sebagai service. Kemudian ada lumbung desa Sukamaju. Di sini saya juga buat dia sebagai service. Ada Pak Bakri dari petani, dia sebagai entity, dan Daeng Baso sebagai petani, dia dari entity. Nah, kemudian kita lihat dari kegiatan panen ini ada dia meng-create sebuah kelas yang bernama lumbung desa Sukatani. Nah, di lumbung desa Sukatani ini dia memiliki atribut persediaan, padi disimpan, padi diambil. Kemudian ada metode hitung persediaan, simpan padi, integer tambah padi, ambil padi, hitung persediaan, dan cetak persediaan. Nah, kemudian dia juga meng-create kelas lumbung desa Sukamaju, sama atributnya hampir sama yang ada dengan lumbung desa Sukatani. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan panen. Melakukan panen ini mengarahkan ke kelas Daeng Baso petani. Kenapa dia tiba-tiba ada kelas Daeng Baso dan Pak Bakri, sedangkan jika kita lihat di codingan ini dia tidak ada, karena di kelas codingan yang kegiatan panen ini di sini dia melakukan create new petani, berarti di communication diagramnya dia membuat class yaitu Pak Bakri dan Daeng Baso karena create ini. Nah, lanjut ke yang nomor 2, lakukan panen. Si Pak Daeng Baso ini melakukan panen. Nah, melakukan panen, begitupun dilanjutkan dengan si Pak Bakri juga, dia melakukan panen juga. Lalu setelah itu lanjut ke dia melakukan menyimpan panenan di lumbung si Pak Daeng Baso ini, karena jika dilihat di program ini dia Pak Daeng Baso dan Pak Bakri ini dia melakukan simpan panenan di lumbung. Nah, setelah itu lanjut ke nomor 4 nih, dia ambil panenan di lumbung, integer panenan diambil. Pak Bakri yang melakukan, ada di sini Pak Bakri mengambil panenan di lumbung. Nah, ini kan, ini berdasarkan metode yang ada di kelas kegiatan panen di program yang ada. Kemudian lanjut ke nomor 5 nih, dia simpan padi. Pak Bakri ini menyimpan padi ke lumbung desa Sukatani. Ya. Di sini ada metode simpan panen ke lumbung padi service. Nah, ini kan simpan padi. Nah, di sini metodenya ada. Lanjut ke 6.1 itu ada ambil padi, sama dia Pak Bakri ini melakukan metode ambil padi ke arah lumbung desa Sukatani, sedangkan Pak Daeng Baso ini dia melakukan ambil padinya ke arah lumbung desa Sukamaju, karena berdasarkan dilihat dari program di sini itu nah di sini merujuknya ke sini nih, ambil padi ya. Lanjut, kemudian ada hitung persediaan. Kenapa dia melakukan metodenya manggil ini di kelasnya sendiri. Nah, ini juga karena di sini ada nih, jika kita cari misalnya hitung, nah di sini hitung persediaan, nah dia akan memanggil fungsi di kelasnya sendiri. Makanya saya buat dan kelompok kami diskusikan itu mereka memutar seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah cetak persediaan. Jika dilihat dari program, nah di sini metode paling akhir yang ada adalah cetak persediaan. Nah, makanya dinomori 7.1. Oke. Nah, lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram setelah kami melakukan diskusi dengan kelompok kami dan yang terpilih ada sequence diagram yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini kegiatan panen. Kenapa kegiatan panen ini saya pilih sebagai aktor? Karena jika dilihat dari program, si kegiatan panen ini dia melakukan metode main. Nah, ini dia melakukan metode main, maka dari itu saya pilih dia sebagai aktor. Kemudian dia itu
meng-create beberapa objek, diantaranya lumbung desa Sukatani, petani Daeng Baso, lumbung padi service tidak, mohon maaf. Lanjutnya lumbung desa Sukamaju dan petani Pak Bakri. Kemudian hal yang dilakukan pertama adalah Pak Bakri ini melakukan panen. Di sini seperti yang saya katakan tadi, nah dia melakukan panen dari metode yang ada di kelas kegiatan panen. Pak Bakri lakukan panen. Kemudian dilanjutkan itu dia simpan panenan di lumbung. Nah ini lanjutannya. Nah metodenya sama ada di kelas kegiatan panen, tetapi saya mengarahkan arrow ini ke arah si Pak Bakri, ke arah lumbung desa Sukamaju, karena dia kan di sini nih, dia lumbung desa Sukamaju. Nah ini Pak Bakri lumbung desa Sukamaju. Lanjut yang ketiga, lumbung simpan padi jumlah panenan. Lumbung padi ini menyimpan. Nah, lanjut ke yang nomor 4, Pak Bakri juga menyimpan panenan di lumbung 50 satuan integer. Nah kan di sini juga ada simpan panenan di lumbung Pak Bakri ya. Oke, lanjut. Yang kelima itu ada lumbung simpan padi. Yang keenam itu ada metode dari petani Pak Bakri ke arah lumbung desa Sukatani, yaitu simpan panenan di lumbung. Simpan panenan di lumbung. Nah ini nih, Pak Bakri ke lumbung desa Sukatani. Nah ini kan jauh kan. Nah itu berdasarkan codingan yang ini. Dan selanjutnya itu ada simpan padi, metode simpan padi yang mengarah ke kanan. Ini titik-titik ya, sorry. Dan selanjutnya yang nomor 8 itu ada ambil panenan dari lumbung, nilainya 10. Pak Bakri yang melakukan ambil panenan dari lumbung. Nah ini kalau kita lihat dari programnya ini, dia mengapa mengarah ke lumbung desa Sukamaju terus, karena nah dari sini nih, lumbung desa Sukamaju Pak Bakri. Nah kan, nah, lanjut ke yang nomor 9. Yang nomor 9 itu adalah Pak Bakri ambil padi integer, padi yang diambil, ambil padi integer, padi yang diambil. Kalau kita lihat dari codingan, ambil padi. Nah di sini dia ada di lumbung padi service, makanya nariknya dari arah lumbung padi service ke arah lumbung desa Sukamaju. Oke, lanjut. Nah dia lakukan panen ini, kenapa dia retrieve back atau dia melakukan metodenya seperti ini, balik badan sendiri, karena dia dia tuh metodenya memanggil fungsinya di kelasnya sendiri, seperti lakukan panen. Kalau kita cari di sini ada lakukan panen. Nah di sini dia memanggil fungsinya sendiri di kelasnya. Oke, lanjut. Di situ ada simpan panen di lumbung, simpan. Nah ini kan simpan panen di lumbung, dia ada di kelas petani, makanya ada di petani Daeng Baso ya. Lanjut lagi. Di sini ada cetak persediaan, ada hitung persediaan. Nah sama di sini juga ada hitung persediaan yang looping back ke arah dia sendiri, karena dia memanggil fungsi metode yang ada dari kelasnya sendiri. Nah kemudian setelah itu di yang ke 16 dia cetak persediaan seperti yang tadi. Nah ini di sini dia metodenya ini, kalau di kelas kalau dilihat dari programnya. Lanjut, hitung persediaan padi. Kalau kita lihat dari programnya adalah hitung persediaan padi. Nah ini kan dia ada di sini. Jadi hitung persediaan padi ini kita tarik dari lumbung padi service ke arah desa Sukamaju, karena dia ada kelas berasal dari lumbung padi service. Kemudian yang terakhir adalah hitung persediaan. Nah hitung persediaan saja ini
Ya di sini ada di Lumbung Body Service, atau bisa kita gambarkan di sequence diagramnya itu ada di Lumbung Desa Sukamaju. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas 8.2 dari saya dan yang terpilih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.